Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini kita akan membahas terkait pengorganisasian masyarakat terkait dengan keperawatan jiwa, bagaimana menangani pasien pada gangguan jiwa di komunitas. Kalau yang materi sebelumnya kalian sudah belajar terkait dengan pengorganisasian atau community mental health nursing-nya yang CMHN. Nah, sekarang adalah manajemen pengorganisasian masyarakatnya bagaimana yang terkait dengan menangani pasien gangguan jiwa di komunitas atau di masyarakat. Jadi ini tidak begitu jauh dari materi yang sebelumnya itu yang terkait dengan CMHN. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian akan paham bagaimana mengetahui pengorganisasian kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan sesuai dengan piramida pelayanan kesehatan jiwa di komunitas atau yang CMHN kemarin itu yang dari pelayanan yang individu sampai ke rumah sakit jiwa yang piramida itu. Kemudian tujuannya itu nanti kalian akan paham terkait dengan memberikan pelayanan dan melaksanakan askep jiwa komunitas sesuai dengan peran dan fungsi perawat jiwa. Kemudian bekerja sama dengan tim kesehatan dan unsur terkait dalam memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian terkait dengan piramida kesehatan jiwa komunitas, pelayanan jiwa komunitas yang di slide pertemuan kemarin dan ini juga nanti akan sedikit kita bahas, yaitu di mana pelayanan kesehatan jiwa adalah pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang dilakukan sepanjang hidup dari janin sampai mati atau sampai lansia. Terus sepanjang rentang sehat sakit. Maksudnya di sini adalah kalau di keperawatan jiwa itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok sehat jiwa, kelompok resiko gangguan jiwa, dan kelompok gangguan jiwa. Terus pada setiap kontak keberadaan, jadi berada mau di klinik, mau di komunitas itu tetap memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Karena sangat penting, karena tanpa jiwa yang sehat, maka fisik yang sehat pun tidak begitu bagus. Jadi harus balance antara jiwa dan raga. Ini adalah piramida dari manajemen pelayanan dari perawatan mandiri atau individu atau di lingkungan keluarga, itu bagaimana nanti keluarga atau individu merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, yang di atasnya, ketika nanti pelayanan perawatan individu atau di lingkungan keluarga ini tidak mampu atau kurang mampu, maka akan dipindah atau dirujuk ke pelayanan masyarakat yang formal, namun di luar sektor kesehatan. Misalnya nanti akan dibawa ke tabib, ke ustadz, ke dukun, itu adalah pelayanan kesehatan yang formal di luar kesehatan. Kemudian nanti akan dirujuk ke pelayanan kesehatan jiwa dasar. Nah, pelayanan kesehatan jiwa dasar ini adalah akan dirujuk ke kader kesehatan jiwa atau dirujuk ke pustu, puskesmas pembantu. Kemudian jika tidak bisa ditangani, maka nanti manajemennya adalah kalian harus merujuk ke pelayanan kesehatan jiwa masyarakat atau ke puskesmas. Nanti ketika puskesmas tidak bisa melayani atau tidak bisa menangani, akan dirujuk ke rumah sakit umum. Kemudian yang terakhir adalah ke rumah sakit jiwa. Semakin tinggi piramidanya, maka akan semakin besar biaya yang diperlukan. Kemudian, semakin ke bawah pelayanannya bagus, maka frekuensi kebutuhannya ini semakin menurun. Maksudnya kebutuhan ini baik secara mobilitas maupun secara biaya. Jadi berbanding kebalik. Ketika nanti misalnya sampai ke rumah sakit jiwa, nanti akan memerlukan kos yang tinggi. Walaupun sudah memiliki BPJS, akan keluar biaya, yaitu biaya untuk menjenguk pasien atau anggota keluarga yang sakit di rumah sakit jiwa. Transportnya, uang makannya itu tidak ditanggung sepenuhnya untuk orang-orang yang misalnya nanti naik kelas, atau misalnya BPJS-nya kelas 3 naik ke kelas 2 dan seterusnya, atau yang kelas 1 masuk COVID itu nanti biayanya akan semakin
tinggi. Beda kalau misalnya dalam tatanan yang paling rendah mandiri di keluarga mampu merawat pasien gangguan jiwa itu dengan baik, maka biayanya akan semakin rendah dan kebutuhan yang diperlukan juga tidak semakin banyak sesuai dengan frekuensi kebutuhan yang di rumah sakit jiwa. Kemudian, perawatan mandiri individu dan keluarga itu kebutuhan pelayanan kesehatan yang terbesar, yang terpenting, yang pokok. Kemudian, banyak masalah jiwa yang dapat diatasi sendiri oleh individu maupun keluarga. Misalnya, gangguan jiwa itu tidak harus yang orang-orang yang sudah gelandangan, orang-orang yang psikotik gelandangan itu, namun mereka yang mengalami kecemasan atau ansietas, yang stres ringan sampai sedang itu bisa ditangani dengan sendirinya, dengan anggota keluarganya, atau di masyarakat tanpa harus dirujuk ke pelayanan kesehatan. Kemudian sangat penting untuk memperdayakan keluarga dalam merawat anggota keluarga. Kenapa di sini sangat penting? Karena sangat banyak pasien-pasien gangguan jiwa yang terulang atau mengalami relap atau kekambuhan. Karena ketika sudah kembali ke masyarakat atau kembali ke anggota keluarga, ke keluarganya, mereka tidak mengkonsumsi obatnya dengan teratur, dengan rutin. Kemudian di samping itu keluarga juga memberdayakan anggota keluarga yang sakit itu tidak optimal. Makan pun diambilkan, padahal ketika yang sakit jiwa atau anggota keluarga yang sakit itu ketika sudah di rumah sakit sudah diajarkan bagaimana mandiri untuk melakukan makan atau melakukan ADL atau activity daily living atau kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, makan, mandi, bedadan dan sebagainya itu. Kemudian masyarakat yang sehat jiwa ini yang tadi, yaitu menjadi 3 kelompok. Masyarakat yang risiko gangguan jiwa yaitu biasanya yang masalah psikososial, yang punya penyakit kronis atau baru ditinggal oleh keluarganya yang meninggal atau bercerai, itu adalah masyarakat-masyarakat yang risiko gangguan jiwa karena nanti mengalami depresi. Kemudian masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, ini adalah orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa. Kenapa kita harus mengelola masyarakat yang sehat jiwa? Supaya ketika kita dapat mampu mempertahankan status sehat jiwanya, dia tidak akan masuk ke kelompok yang risiko gangguan jiwa atau mengalami masalah psikososial. Kemudian ketika kita memberikan asuhan keperawatan kepada orang-orang yang memiliki masalah gangguan psikososial, diharapkan nanti mereka akan menjadi yang sehat jiwa kembali dan menjadi kelompok yang sehat jiwa dan tidak menjadi atau naik level menjadi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian pentingnya pelayanan pada yang mengalami gangguan jiwa, yaitu di mana nanti orang-orang yang gangguan jiwa ketika sudah di masyarakat dapat minimal mampu menjalani atau memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa tergantung dengan anggota keluarga yang lain. Syukur-syukur nanti mereka dapat bekerja untuk menghasilkan pendapatan untuk kehidupan mereka. Kemudian, dukungan masyarakat formal dan di luar sektor kesehatan, misalnya tokoh masyarakat, guru, pemberi pengobatan tradisional yang tadi yang di awal, yaitu yang pada di piramida kedua. Jadi ibaratnya nanti setelah kurang mampu merawat, maka diharapkan anggota keluarga itu ibaratnya sedianya curhat terkait dengan bagaimana mengatasi anggota keluarga yang sakit jiwa. Kemudian yang pelayanan kesehatan jiwa melalui pelayanan kesehatan dasar itu yang tadi ada perawat CMHN atau perawat kesehatan jiwa yang dari Puskesmas, kemudian kadep kesehatan jiwa. Kemudian unit pelayanan yang di manajemennya yang di rumah sakit itu nanti ada poli jiwa dan rawat inap psikiatri khusus ke orang gangguan jiwa. Jadi untuk saat ini tidak hanya di rumah sakit jiwa, namun di rumah sakit umum atau rumah sakit daerah itu sudah menyiapkan poli jiwa, bahkan sudah menyiapkan ruang rawat inap untuk pasien yang gangguan jiwa. Jadi tidak langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian kalau yang rumah sakit jiwa ini adalah merupakan kesehatan jiwa yang paling tinggi, yaitu difokuskan hanya khusus pada pasien yang gangguan jiwa yang tidak berhasil dirawat di jenjang perawatan sebelumnya.
Jadi nanti ketika kalian sedang praktik di rumah sakit jiwa, kalian akan melihat bagaimana struktur atau kegiatan manajerial di rumah sakit jiwa. Itu lebih terfokus, lebih terstruktur. Ini pengorganisasian sumber daya kesehatan, yang tadi tenaga kesehatan semakin ketinggi, maka akan semakin besar atau semakin banyak tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Peran dan fungsi dari perawat kesehatan jiwa yaitu memberikan perawatan kesehatan secara langsung dan sebagai pendidik, kemudian sebagai koordinator, yaitu merumuskan kasus, merujuk adalah fungsi dari perawat jiwa komunitas. Jadi nanti kalian kalau misalnya memegang kunci atau program kesehatan jiwa di Puskesmas, berarti kalian itu memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai praktisi langsung, sebagai edukator, dan sebagai koordinator. Koordinator yang merumuskan kasus, menemukan kasus, kemudian merujuk ke layanan kesehatan. Kemudian yang pengorganisasian masyarakat, pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat yaitu kalian harus membuat social planning atau perencanaan sosial. Kapan kalian melakukan misalnya promkes, melakukan pelatihan kader, deteksi dini, aksinya kira-kira kapan, terus pengembangan masyarakat community development program jangka panjang, yaitu nanti contohnya ada self direction atau self control dan self help. Ini adalah biasanya yang sering dilakukan adalah membuat self help group. Jadi kayak family biasanya dimulai dari family gathering yang dilakukan oleh Puskesmas, kemudian nanti diharapkan setelah acara itu masing-masing anggota keluarga yang satu kelompok atau satu lingkungan itu saling support untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Kemudian penerapan pengorganisasian masyarakat dalam keperawatan jiwa komunitas, yaitu yang pertama nanti mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan sumber daya. Apakah di masyarakat itu sudah memiliki kader kesehatan jiwa apa belum? Kalau misalnya belum, berarti tugas kalian adalah membentuk kader kesehatan jiwa. Kalau misalnya sudah, berarti kalian mengevaluasi apakah kader kesehatan jiwa sudah berjalan dengan semestinya atau belum berjalan. Kemudian merencanakan atau melakukan intervensi. Jadi kapan mengupgrade ilmu dari KKJ-nya atau kader kesehatan jiwanya, kemudian kapan melakukan evaluasi dan kapan melakukan tindak lanjut, itu adalah tugas dari perawat jiwa komunitas yang memegang program kerja kesehatan jiwa di Puskesmas. Jadi sebagai tangan panjangnya dari rumah sakit jiwa adalah perawat yang memegang program kesehatan jiwa di Puskesmas. Nah, itu yang terkait dengan pengorganisasian masyarakat. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa dipaparkan di kolom komentar di bawah, kemudian akan kita diskusikan bersama. Jangan lupa presensinya diisi di kolom komentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.